Pasca sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran sang anak mengalami kejang, kini komedian Asri Welas nampaknya tengah disibukkan dengan tugasnya dalam mendampingi Ibram yang masih harus mendapat perawatan intensif dari dokter ahli. Bersama sang suami, Asri Welas melakukan berbagai upaya demi kesembuhan Ibram, termasuk langkah elektroensefalografi atau pemeriksaan otak guna memastikan kondisi sang anak. Asri Welas yang berencana kembali memeriksa kondisi sang anak pun mengaku kesulitan lantaran Ibram terbilang cukup aktif di saat dilakukannya pemeriksaan. Lantas, seperti apakah update kondisi Ibram yang saat ini masih rentan usai mengalami kejang pada beberapa waktu lalu? Ibram, alhamdulillah kemarin kita udah rekam otak ya, namanya EEG ya. Nah tapi nggak berhasil karena dia nggak tidur. Jadi rekam EEG itu harus dalam keadaan tidur. Jadi kayaknya nanti tanggal 31 deh kalau nggak salah di rumah sakit ya. Tanggal 31 tapi malam ketika dia tidur, ketika dia mau tidur, kita rekam EEG-nya. Karena EEG itu direkam waktu 30 menit. Jadi ada 26 titik yang ditaruh di kepalanya ya, 26 titik itu selama 30 menit bisa dalam keadaan anaknya bangun, tapi nggak berontak atau tidak lepas. Sementara Ibram nggak bisa, karena apa-apa udah pasti dilepas. Kemarin tuh kita coba, kita udah rekam EEG, baru 4, dia lepas, ya ulang lagi gitu. Karena ada 26 titik di kepalanya dan dia harus diam. Jadi nanti dia tidurnya kan jam 8 malam, jadi kita nanti ke rumah sakit mungkin tanggal 31. Ya ini 31 Juli ini kita ke rumah sakit pas dia mau bobo gitu. Memang ada obat supaya dia tidur juga, kemudian pas waktunya dia tidurnya agak dalam gitu ya. Nah, kemudian 26 titik, 22, pokoknya 20 lebih titik ya yang akan dipasang di kepala, kemudian direkam selama 30 menit. Nah, apakah ada hal-hal yang mudah-mudahan tidak ada, karena kan Ibram itu stepnya hampir 1 jam. Jadi sampai sekarang masih minum obat step di pagi hari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, kemarin kita sudah ke lambungnya yang memang ada pendarahan karena waktu itu memang Ibram kenapa step? Ini kemarin tuh ya nulis. Kemarin siapa yang nulis tuh? Akibat habis mandi langsung step, bukan habis mandi. Banyak banget yang DM. Mbak Asri, anakku habis susternya. Aku sekarang habis mandi, habis makan anakku nggak boleh mandi. Bukan karena itu. Jadi banyak yang bilang, Mbak Asri, anakku habis makan terus nggak boleh langsung mandi sama aku, takut step. Salah ya. Anakku itu stepnya gara-gara memang tidak cocok atau tidak cocok salah satu obat. Ya, tapi sekarang sudah belajar obatnya pun, jadi dia alerginya apa-apa sudah kita pelajari, jangan sampai ya. Ya itu dia, mungkin aku harus belajar banyak. Jadi anak-anak itu ada yang bisa alergi sesuatu, ada bisa apa, sehingga ya itu ya dia pendarahan di lambung kemudian menjadi stepnya ini masih dalam penelitian. Yang pertama, lambungnya ternyata alhamdulillah udah nggak apa-apa. Ya kita nggak perlu lagi kemarin kan aku sempat mau cek lambung tuh, dimasukin alat namanya apa, endoskopi betul. Akhirnya sama dokternya kita nggak perlu endoskopi, alhamdulillah alamin lambungnya sudah baik, udah nggak berisik lagi. Nah kalau lambungnya berisik masih udah, itu kita perlu endoskopi, jadi udah tidak berdarah lagi. Kemudian kita menghindari obat-obat yang ternyata turunannya obat yang kemarin dia tidak cocok gitu ya, itu kita menghindari. Nah kemudian akhirnya sekarang kita harus rekam EEG ini gitu. Lambungnya udah berarti udah nggak apa-apa. Sekarang masalahnya di EEG ini apakah ada setrum-setrum atau yang tidak biasa, lalu tindakannya nanti akan apa gitu. Nah itu juga saya juga masih belum tahu, karena kan dokter yang putusin kan. Kemarin kita nggak berhasil EEG karena dia akan tidur, padahal udah dikasih 2 obat masih melek aja. Berat tidur berat, mami masih gitu. Padahal udah dikasih udah tidur dia berhasil 4, bangun lagi mami, waduh nggak bisa. Iya betul, jadi aku nih kerja aja keluar, kalau nggak kerja aku bener-bener sama dia. Makanya beberapa juga nih, seperti aku kan memang aku instruktur zumba juga, menari juga, jadi kemarin-kemarin ini ada beberapa pentas anak-anak jadi nggak jadi ya, karena kebetulan di Sanggaratulah ibu-ibunya juga maklum gitu, udah Mbak Asri kita jangan, nggak apa-apa nggak pentas dulu Mbak Asri, pokoknya kalau libur kerjanya
sama Ibran gitu. Nah, nanti setelah tanggal 31 Juli ini kita lihat lagi. Aku memang ada mau ke Amerika nih, ninggalin dia juga gitu. Aku akan ke Orlando, dan makanya ini aku beresin dulu si Ibran apa namanya dengan EEG ini. Doain ya supaya 31 Juli nanti jalannya baik. Malam sih di daerah Cibubur rumah sakitnya. Mudah-mudahan hasilnya nggak kenapa-napa. Karena kalau kenapa-napa, sekarang dia masih minum obat stem. Nah kalau dia nggak kenapa-napa, ya mudah-mudahan nggak sampai hal-hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari kondisi sang anak yang belum cukup baik, sebuah pengalaman pahit rupanya sempat dialami Asri Welas yang pernah mengalami penipuan saat melakukan transaksi menggunakan kartu debitnya di sebuah restoran. Dari awal kisahnya, Asri Welas mengaku jika dirinya sempat tak menyadari bahwa dirinya mendapatkan informasi jikalau kartunya tersebut digunakan sebagai penipuan kelas internasional. Sontak saja, hal itu pun langsung ditindak oleh Asri Welas yang langsung mendatangi pihak bank untuk menindaklanjuti permasalahan yang dialami olehnya. Ceritanya aku pernah makan di salah satu restoran ya. Ini pengalaman aku ya. Nah, terus ternyata begitu dilihat di banknya, loh kenapa ini pendebitannya terus menerus kayak gitu. Jadi pendebitannya dilakukan di Cina, besoknya di Hong Kong, besoknya di mana, besoknya di, jadi nggak ada di Indonesia. Ini aneh banget, orang saya nggak kemana-mana kan, ada di Indonesia aja. Apalagi waktu itu zamannya pandemi deh kalau nggak salah. Saya ke banknya lalu bilang ini pendebitan mana? Oh ya ampun Mbak Asri, ini pertama kali kemudian di track. Jadi memang ada salah satu restoran yang waitersnya memang mengcopy apa yang ada, mengcopy nomor atau ATM atau apa sih juga nggak tahu gimana teknologinya. Tapi dari situ, dari restoran itu ada banyak sekali nasabah-nasabah yang ternyata memang didebit juga secara acak begitu. Jadi ini udah jaringan internasional. Tiba-tiba di Hong Kong transaksinya, terus di Cina, di mana kan aneh banget. Kemudian rekeningnya sehingga menjadi nggak semestinya. Akhirnya saya ke banknya, saya bilang ini saya nggak pernah melakukan itu gitu. Kemudian dari banknya pun menggantikan uang yang telah tertransfer oleh mereka itulah ya, gitu, bertanggung jawab. Dan memang itu ada hacker lah sebenarnya ya. Ya yang penting bank bersangkutan juga bertanggung jawab gitu, dan bukan cuma Asri Welas, ternyata ada banyak sekali dan ada beberapa bank loh gitu. Jadi ya sekarang nih perbankan memang benar-benar harus hati-hati ya, data-data pribadi itu tadi ya harus berlipat-lipat gitu ya gitu. Apalagi kita juga ada di semua handphone kan gitu. Jadi ya itu pembelajaran buat kita semua. Sayang banget udah setengah mati cari duit, tiba-tiba kena hacker dan begitu kan ya, rasanya gak adil aja gitu kan. Hati-hati sama transaksi-transaksi yang sekarang lagi marak ya, bahkan dari transaksi kalau apalagi jualan online tuh kan, sekarang banyak banget ibu-ibu jualan online yang penipuannya adalah ini Bu kita udah bayar gitu, tapi barangnya belum datang mana, atau transaksi kelebihan bayar. Pokoknya yang hubungannya sama jual beli dan bank itu kan sekarang sedang marak ya, namanya penipuan kan apa aja. Online kita digitalnya makin marak, jadi penipuannya pun makin pinter-pinter ngakalinya macam-macam. Jadi kita nih sebagai ibu-ibu yang memang kerjanya juga beli online terus ya, atau jualan online, harus hati-hati. Kalau memang transaksinya gak jelas ya, terus mendingan kita mesti lihat kalau di bank tuh digital kan ada bukti mutasi, betul. Jadi hati-hati kita. Aduh ampun deh ya, baru-baru ini kan banyak banget tuh katanya bisa dari transaksi slip dari ATM juga bisa katanya di macam-macam ini ya. Jadi kita hati-hati dilihat mutasi banknya apakah benar ada yang masuk. Jadi jangan langsung ada percaya, apalagi hadiah-hadiah.